Daripada saya bilang kamu, daripada saya bilang kamu. Sallallahu ala Muhammad. Janda yang mana aku tunggangi. Asik. Ini bang ya. Lagi main kartu ya bang ya. Kenapa nggak mainin cewek aja bang? Percuma ganteng kalau nggak main cewek bang. Aduh. Sekarang itu harus kita main cewek. Cewek juga pinter nih menyembunyiin apa-apa kalau cewek mah. Aku aja pacar aku 7 bang. Tapi janda semua. Ih ketawa-ketawa dikira kurang gila apa ketawa-ketawa. Aduh. Janda yang mana aku tunggangi. Asik. Nggak tahu sih liriknya kayak gimana gitu. Kayaknya ada janda di depan aku ini pakai baju hitam ini. Bang. Gitu bang ya. Mau ada jin kiprit di sini bang. Aku mau usir dulu ya. Tapi diam-diam aku baca mantra dulu ya. Ning nang pang lang patang dendang hap hap. Tangkap. Nah, bang udah pergi gini bang. Ya. Aduh. Tolong. Aduh. Ku tunggu jandamu. Kapan engkau kau menjanda? Asik banget. Itu ciptaan aku sendiri itu. Aduh. Kapan aku punya pacar ya? Pacar aku jauh. Percuma aku punya pacar 7. Janda semua. Ada yang janda anak 2, janda anak 3. Wait. What? Come on, you speak English but not speak you. You know? Hah? Kurang keras suara aku, Kak. Kurang keras suara aku. Apa? Oh, santai aja, Mak. Nggak usah terganggu sama saya. Di sini net aku itu cuma mau nongkrong-nongkrong aja, Kak. Aduh. Aduh. Ajudan. Mana ajudanku ini? Cepetan. Harus ditelepon dulu lah. Oh, ini. Cepetan. Ya. Mas batangan yang ini, yang 10 kg, Mas batangan. Ya. Cepetan. Ya. Lempar. Lempar lagi. Thank you. Why? Nanti aja kali. Aduh. Enak banget lagunya. Aduh. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Bagus suara aku, Kak, ngeliat. Ketawa-ketawa kakaknya di samping. Berarti suara aku bagus sampai kakak terhibur, baper dengan suara aku, Kak. Mau diulangi, Kak? Hancur hatiku. Hancur hatiku. Enak banget. Why? Aku di sini cuma nyanyi-nyanyi aja, Kak. Hah? Oh, enggak. Oh, mau lebih kencang dikit gitu. Hancur hatiku. Asik banget. Yang suara aku temar dulu di dunia kata ibu aku. Makanya dulu aku pernah juara 1 di acara TV di Es Pelakor sana. Aku juara 1 dulu. Makanya kata ibu aku, nak suara kamu temar dulu di dunia katanya begitu, Kak. Kamu bilang suara aku jelek sih. Yang di samping aja suka terhibur dengan suara aku begitu. Aduh. Punya telinga ya? Punya kedua, Kak, kiri kanan. Bisa pelanan suaranya? Ya bisa aja kali. Nggak usah marah-marah kayak gitu kali. Aduh. Bisa aja kali. Percuma cantik kalau galak, mah. Percuma. Aduh.
Janda yang mana aku senangi. Asik. Janda yang pirang ada di depan. Asik. Aduh. Aduh ya ampun. Gak usah marah-marah kali, bisa biasa aja sih. Aduh. Aku mau nyanyi-nyanyi aja di sini lah. Mau joget-joget juga nggak apa-apa kan? Nggak ada yang marah juga. Nah ini, Bluetooth semut katanya. Ada. Bang, misi bang ya. Mau numpang nyanyi di sini nggak apa-apa ya? Di sini ya. Joget-joget juga nggak apa-apa ya? Oh iya. Kalau abang mau ikutan joget nggak apa-apa bang, joget bang, biar sehat bang. Ya. Apa sih kak lihat aku? Aku mau nyanyi-nyanyi aja sih kak. Asik. Tarik sis. Bang joget bang, kalau mau joget nggak apa-apa bang. Asik. 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 Daripada saya bilang kamu daripada saya bilang kamu jangan duduk di sini. Santai aja, kali sakit, menampar-nampar aja kamu ini. Aku ngomong dari tadi kamu nggak dengar. Ya dilihatin sama banyak orang itu. Biarin urusan mereka. Tapi saya terganggu. Kalau lagi hidup sakit tamparannya kak. Jelas. Aduh. Sakit bang, ya ampun. Emang gitu cewek bang. Tapi nggak apa-apa lah kalau cewek kasar sama kita. Tapi asalkan cowok itu nggak boleh kasar sama cewek bang. Udah biasa bang, aku diginiin bang sama cewek bang. Sakit. Makanya pipi aku udah masuk gini. Aduh. Ya Allah. Bang jangan ketawa-ketawa bang, aku sakit nih bang. Sakit banget. Aduh, galak banget sih jadi orang. Makanya jangan pernah kayak gitulah, sakit tahu. Galak banget itu. Bang, pernah ditampar nggak sama ceweknya bang? Pernah nggak ditampar sama ceweknya? Pernah sakit? Sakit, aduh ya Allah. Ya udah aku nyanyi aja di sini kalau gitu. Galak banget sih, ya Allah. Sampai kaca aku lepas lagi. Rusak kacamataku. Sakit. Serba salah akunya. Baru menyanyi udah ditampar-tampar lagi. Biar aku masih paham. Ya Allah ya Tuhan kami. Sehatkanlah kedua orang tua kami di kampungku ya Allah. Jagalah kedua orang tuaku. Kami rindu dan kedua orang tuaku ya Allah. قد أنصح لأبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم الأستاذ والمعلم قد أنصح لأبي ورابت بحسنها
Allah, kami rindu kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Jagalah kedua orang tuaku, ya Allah. Lakin faqad ahmaltun nusha wal irsyada wa lam akum musqiyan rusyda min وأنزلت لكل حبوب الرحمة لا تروح بالأذان دونية النسيم فكنت مستغلا بدوشة الدنيا وسخرت بزهور عنواء الخطم وأقنود نعمة من ربنا كبرا وأنسيت صلاة كذا ولم أصحني قد أنصح لأبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني أستاذ والمعلم. Bang, orang mana bang aslinya? Orang Flores saya. Oh, mana? Mada Bima, Limboade. Tapi aku 4 tahun gak pernah pulang bang. Kangen sama orang tua bang, pengen pulang. Kapan balik ke kampung bang? Sebelum lebaran. Belum lebaran ya. Semoga orang tua kita sehat selalu bang ya. Amin. Soalnya ya Allah, saya 4 tahun gak pernah pulang bang. Kangen sama orang tua bang. Semoga doakan aja orang tua kita di rumah ya. Aku gak geser dikit lah. Ya Allah, kami rindu dan kedua orang tuaku ya Allah. Kami rindu senyuman kedua orang tuaku. Kami rindu kasih sayang kedua orang tuaku ya Allah. Ya Allah.
Nggak terasa. Sekarang kami udah dewasa. Nggak terasa umur kita udah puluhan tahun. Nggak terasa orang tua kita itu yang semakin hari itu semakin berkurang umurnya. Nggak terasa orang tua kita itu yang semakin hari semakin keriput wajahnya memikirkan kita sebagai anaknya. Nggak terasa orang tua kita yang sering sakit-sakitan, tapi selalu sembunyikan penyakitnya, biar nggak terganggu pelajaran kita sebagai anak, biar nggak terganggu kerjaan kita sebagai anak. Tapi kenapa kita sering gebentak kedua orang tua kita? Kita lawan kedua orang tua kita. Kita caci kedua orang tua kita. Kita anggap orang tua kita itu seperti musuh kita sendiri. Mentang-mentang badan kita udah besar, mentang-mentang kita udah besar, kita anggap orang tua kita itu seperti pembantu kita sendiri. Kalau dulu beribu-ribu urat yang dia putuskan sama ibu kita untuk ngelahirin kita ke dunia ini, antara hidup dan mati. Tapi apa balasan kita sebagai anak ini? Kalau orang tua kita pagi, siang, malam selalu bekerja. Untuk siapa? Untuk kita sebagai anaknya. Biar anaknya bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Biar anaknya menjadi orang yang sukses. Tapi kenapa kita anggap orang tua kita itu seperti musuh kita sendiri? Apapun yang dikerjakan sama orang tua kita yang penting halal. Tapi kenapa? Kenapa kita anggap orang yang melahirkan kita itu anggap jadi pembantu kita sendiri? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Kalau orang tua kita udah meninggal, siapa yang peduli sama kita? Nggak ada. Karena orang tua lah yang paling berharga di dunia ini. Kita sukses karena berkat doa kedua orang tua kita. Kita bisa sekolah sampai perguruan tinggi berkat kerja keras kedua orang tua kita. Ada yang pagi-pagi kerja ke sawah, ada yang pagi-pagi kerja ke pasar. Untuk siapa? Untuk kita sebagai anaknya, biar bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Masihkah kita sering lawan sama orang tua? Orang yang begitu tulus sayang sama kita kepada anak-anaknya. Kita jauh merantau, jauh dari orang tua. Entah sekarang orang tua kita sehat apa enggak di rumah. Tapi kalau kita tanya, pasti orang tua kita jawab, pasti bilang sehat, walaupun dia sakit. Biar nggak terganggu pekerjaan kita di sini, biar nggak terganggu pelajaran kita di sini. Demi Allah saya katakan, dari dulu orang tua kita itu pingin punya pakai pakaian yang mewah, tapi selalu beliau tahan. Yang penting anaknya bisa pakai pakaian yang mewah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya Allah. Berikanlah rezeki taubatan nasuha kepada kedua orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma hidna bil taqwa wal istiqamah. آخر يوم فعمري حب من أو الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها ذا خيرها في ذنبي وعايش فيه Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan ibu tanpa balas jasa. أمي الحد يا آخر يوم فعمري حبي من أول الحياة وهم حمي
اللي كتر خيرها ذا خيرها في ذنبي وعايش فيه. Allah. Ya Allah. Bang, semoga orang tua kita sehat selalu ya. Oke, bro. Amin. Amin. Kalau kita mau sukses sebagai anak, berbaktilah sama orang tua. Karena ridho Allah ada dari dua orang tua kita. Ya, sehat-sehat bang. Sayang kedua orang tua ya. Bismillah. Apa kak? Misi kak, mau duduk kak? Gak apa-apa duduk sini. Gak apa-apa ya. Kenapa kak? Kenapa tadi? Sakit lalu ditampar-tampar. Kenapa kamu nangis? Kok bisa kamu nangis? Udah galak kok bisa nangis? Kenapa? Maaf ya, sudah nampar kamu. Maksudnya kenapa kamu nangis? Karena kata orang tua sih. Kamu kerja atau gimana? Kerja. Kerja. Jangan kamu merasa sok sukses. Jangan kamu merasa sok pinter. Mentang-mentang kamu udah bisa mencari uang sendiri, kamu singkirkan orang tuamu. Kamu gak mau tinggal sama orang tuamu lagi. Kamu gak peduli sama orang tuamu lagi. Dia yang melahirkan kamu. Dia membesarkan kamu. Sekarang kamu anggap orang tuamu seperti pembantu sendiri. Kamu anggap orang tuamu seperti musuh kamu sendiri. Kamu lupa dengan orang tuamu sendiri. Yang kamu pikirkan kesenangan kamu aja. Kamu takut untuk berbagi kepada kedua orang tuamu. Kalau orang tua kita dulu bagaimana caranya biar bisa mendapatkan uang untuk membahagiakan kamu. Tapi sekarang kita udah bisa bekerja, kita lupa sama orang tua kita. Kita udah nggak peduli sama orang tua. Saya udah bisa mencari uang sendiri. Saya udah nggak butuhkan orang tua lagi. Mungkin detik ini orang tua kita lagi terbaring sakit di rumah. Mungkin detik ini orang tua kita udah meninggal dunia di rumah. Pas kita pulang tertancap bendera putih, tertancap bendera kuning. Dan ternyata itu adalah orang tua kita. Bagaimana perasaan kita sebagai anak yang belum meminta maaf kepada kedua orang tua kita? Coba kita bayangkan kedua orang tua kita. Coba kamu perhatikan orang tua kamu pas lagi tidur. Ya Allah, dulu yang gagah, sekarang udah badannya sudah mulai membungkuk. Dulu yang ganteng, sekarang rambutnya semakin memutih. Dulu yang wajahnya cakep, sekarang udah keriput, sering sakit-sakitan. Tapi tahu kenapa? Rela orang tua kita berbohong demi kebaikan. Rela, walaupun dia sakit, dia bilang sehat-sehat aja. Kenapa? Takut mengganggu kerjaan kamu. Takut ngerepotin kamu sebagai anaknya. Begitu pikiran orang tua. Beda sama kita. Kita nggak mau minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kita gengsi untuk mengelak kedua orang tua kita. Kita gengsi untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Kalau orang tua kita udah meninggal, kata gunanya harta benda itu. Sekaya apapun kamu nggak bahagia hidupmu kalau orang tua kamu udah nggak ada. Karena orang tua lah yang paling berharga di dunia ini. Sultan banyak, tapi nggak bahagia hidup mereka karena orang tuanya udah nggak ada. Dulu pas ada orang tuanya, dia sia-siakan orang tuanya. Demi Allah saya katakan, orang tua kamu sekarang di rumah kamu, dia rindu sama kamu. Rindu banget. Kita sering disuruh minta pulang sama orang tua, tapi kenapa kita nggak mau pulang? Nah, kamu udah sehat apa nggak di sana? Nah, kamu udah makan apa belum? Begitu perhatiannya sama orang tua kita. Tapi kita sebaliknya pernah nggak kita perhatikan orang tua kita sedikit pun nggak ada. Orang tua kita sakit aja kita cuek sebagai anak. Orang tua kita minta pulang-pulanglah. Sesibuk apapun kamu, apapun kerjaanmu, berpenghasilan ratusan juta pun, kalau orang tua kamu minta pulang-pulanglah. Kamu takut dipecat, nggak apa-apa kamu dipecat. Kalau orang tua kamu yang minta pulang-pulang, jangan siksa orang tua karena kerinduan. Kalau orang tua kita udah meninggal, nggak ada yang suruh kamu pulang besok ke kampung, nggak ada. Ya. Ibu, bapak, cowok yang tulus sama kamu, satu. Yang benar-benar tulus sayang sama kamu, hanya satu. Yaitu ayah kamu yang tulus sama kamu. Yang tulus menyayangi kamu. Yang tulus mencintai kamu. Ayah kamu. Mungkin cowok lain bisa pura-pura berbohong cinta sama kamu. Mungkin cowok lain pura-pura sayang sama kamu. Tapi kalau ayah kita,
sayangkan kita sebagai anak. Apalagi ibu. Nangis bisa. Sayang sama orang tua. Rindu sama orang tua. Pulang kalau rindu. Sebelum kamu menyesal. Sibuk apapun kamu kerja di sini. Kamu tinggal sama orang tua di sini apa ngekos? Lu ngekos, jauh dari orang tua. Sibuk apapun kamu, pulanglah. Kasih waktu untuk kedua orang tua kamu. Orang tua kamu itu nggak butuh uangmu aja. Yang dia butuhkan adalah kamu. Kehadiran kamu di sana. Ya Allah, ternyata anak saya udah besar, kata ibu kamu, kata ayah kamu. Yang dulunya kecil, yang dulunya manja, sekarang udah mandiri, udah bisa mencari uang sendiri, kata ibu kamu. Kadang orang tua kita sering menangis gak serius. Saya buktiin sendiri. Sering menangis tengah malam di bantalnya. Gelinang air matanya di bantalnya. Menangis karena apa? Rindu sama anak-anaknya. Rindu sama buah hatinya, darah dagingnya. Tapi kita sebagai anak gak pernah memikirkan itu sedikit pun. Sering menangis orang tua kita itu. Ya Allah, apakah anak saya baik-baik saja di luar? Ya Allah, anak saya apakah anak saya sehat aja di luar? Begitu pikiran orang tua kita di rumah. Nangis berlinang air mata. Ya Allah, anak saya itu kapan dia pulang ke kamu? Kami rindu sama anak saya. Apalagi sekarang bulan puasa, rindu buka puasa bareng, rindu sahur bareng. Begitu kata orang tua kita. Nah makanya, ayolah perbanyak waktunya untuk kedua orang tua. Meskipun sesibuk apapun kita ya, mumpung kita belum menyesal. Apapun yang kita cari di dunia ini hanya sementara, Kak. Kalau orang tua kita itu ya Allah, sementara, harta benda ini sementara. Kalau kita berbakti sama orang tua, hidupmu bakalan selamat, dunia maupun akhirat. Kita sukses sebagai anak karena siapa? Karena kedua orang tua kita yang selalu mendoakan kita. Dalam setiap sholatnya, dalam setiap sujudnya selalu mendoakan kita sebagai anaknya. Tapi sebaliknya, kita nggak pernah mendoakan orang tua kita. Gitu. Karena ridho Allah berada di ridho kedua orang tua kita. Kalau kita, orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah. Sekalipun kita menjadi ustadz, sekalipun kita menjadi penghafal Al-Quran, kalau udah durhaka sama orang tua, baunya surga itu udah haram. Baunya aja udah haram, apalagi mau masuk surga. Jangan nangis ya. Sakit tuh tamparan kamu ini. Aduh, jangan nangis ya Allah. Ya nggak apa-apa. Jangan nangis lah, santai. Intinya sayang orang tamu aja. Belum nikah kan? Belum nikah. Belum nikah. Nah, kalau belum itu sayang orang tamu dulu. Ya, sebelum kamu menikah. Anggap orang tuamu tuh perlakukan kayak raja. Insya Allah rezekimu juga mengalir seperti raja-raja. Jangan takut. Rezeki Allah yang ngatur. Kalau kamu udah berbakti sama orang tuamu. Gitu. Ya udah, sebelum aku pergi, boleh nggak aku sholawat sekali lagi biar nggak nangis gitu. Biar kita meresapi sholawatnya. Ya. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Bayangin orang tua kita. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان
kami yang durhaka ya Allah, yang selalu melawan sama orang tua. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami sebagaimana orang tua kami muliakan kami waktu kecil dulu ya Allah. Kami mohon ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم عني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل وراء العبيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Ya Allah, jadikanlah kami ini anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami ini anak yang sukses ya Allah. Kami ingin membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. أتيتك يا خالقي باقيا ودمع العسى كل حين يزيد فقد قلت في الأي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Alhamdulillah ya Allah. Kamu sabar ya. Kamu juga yang semangat. Kamu kerja kan? Semangat kerjanya juga. Kamu kerja buat orang tuamu, buat membantu ekonomi kedua orang tuamu juga. Ya. Tahu nggak? Siapa namanya? Eci. Misalnya kalau kamu punya cowok, nggak apa-apa kamu tegur juga, nggak apa-apa. Jangan malu-malu sama cowokmu. Misalnya kalau punya cowok itu, soalnya orang tuamu, dialah yang menjaga kamu dari sejak kecil sampai sebesar ini. Ingat pesan saya, jaga kepercayaan kedua orang tuamu. Ya. Cowok yang tulus siapa? Cowok yang benar-benar tulus sama kamu itu siapa? Ayah saya. Nah, gitu. Ya. Kalau kamu punya cowok, cari cowok yang juga sayang sama kedua orang tuamu, bukan sayang sama kamu aja, bukan. Yang sayang sama orang tuamu juga, begitu ya. Cuma cowok kalau sayang sama kita aja, kalau kedua orang tua kita enggak, begitu ya. Intinya sehat aja sih. Mohon maaf kalau aku tadi udah berisik mengganggu kamu sampai kamu emosi, mungkin kamu ada masalah, saya nggak tahu itu mah. Makanya aku udah minta maaf sama kamu ya, sampai kamu emosi nampar aku gitu. Intinya aku doakan kamu sehat selalu dah. Ya. Oh ya. Eril ya. Ya, Eril. Aku minta maaf ya. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kalau aku temenin ngobrol bentar di sini. Mau ngobrol sebentar sama kamu boleh nggak? Boleh. Boleh ya.